200 hari telah berlalu. Ibarat perjalanan, ini adalah fase awal di mana roda mulai berputar. Ada janji yang diucapkan, harapan yang digantungkan, dan tentu ekspektasi yang mengiringi. Lalu, bagaimana kabarnya sekarang? Apakah Unisnu telah melaju kencang? Atau justru hanya pemanasan saja? Apakah visi yang dulu dielu-elukan kini telah terasa dampaknya? Atau hanya sebatas rencana di atas meja saja? Di sini kita tidak hanya sekedar berbicara tentang angka dan laporan di atas kertas, tetapi kita akan mendengarkan cerita sejauh mana Unisnu telah bergerak dalam 200 hari kerja. Untuk itu, selamat datang di rapor 200 hari kerja Rektor Unisnu Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Waalaikumsalam. Saya Isna Elki, host Anda pagi hari ini akan menemani tamu spesial kita untuk berbincang bersama. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah rapor 200 hari kerja Rektor Unisnu Jepara. Nah, untuk itu langsung saja kita sambut tamu spesial kita, Profesor Dr. Haji Abdul Jamil, MA. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Gimana Bapak kabarnya? Baikkah? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Sebelum ini tadi Bapak dari kegiatan yang lain ya Pak ya? Iya, dari pagi tadi ada kegiatan Jepara Innovation Award yang merupakan bagian dari upaya kita untuk mendorong anak-anak khususnya di sekolah menengah atas bagaimana menciptakan daya inovasi mereka. Iya. Dan itu disambut dengan penuh antusias dan telah menghasilkan 12 finalis yang nanti akan kita tentukan. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak udah menyempatkan waktunya untuk kesini. Sama-sama. Oh ya, sebelumnya saya mewakili seluruh Sivitas Akademika Unisnu Jepara Pak untuk mengucapkan selamat atas 200 hari kerja Bapak sebagai Rektor di Unisnu Jepara. Terima kasih. Ya. Doanya ya. Amin. Nah, Pak, sebelum kita berbicara lebih lanjut nih Pak, aku ada sedikit penasaran banget Pak. Ya. Saya rasa juga mahasiswa banyak banget yang tiba-tiba kepikiran gitu. Sebenarnya kalau rektor itu aktivitas paginya seperti apa Pak? Apakah masih berkutat dengan buku gitu ya? Atau bisa ngopi santai sambil baca koran? Oh gitu. Ya, ya pertanyaan menarik karena akan mengulik sisi lain dari seorang rektor ya. Ya. Seolah-olah dikesankan itu hari-harinya habis untuk manajemen, untuk ngatur kampus dan baca buku. Harap diingat bahwa rektor itu manusia biasa yang memiliki angle yang berbeda dari tugas-tugas keseharian. Ya, seperti biasa bangun subuh hari, ya menunaikan kewajiban. Kebetulan di dekat rumah yang saya tinggal ini ada musola kecil yang setiap subuh hari selalu menjadi tempat masyarakat untuk sholat berjamaah. Setelah itu lalu kemudian persiapan pagi hari dan jangan lupa olahraga. Hanya untuk saya tentu tidak bisa olahraga seperti yang lain-lain, olahraga berat. Nah, saya gantikan dengan olahraga bercocok tanam. Jadi mungkin terasa aneh ya kalau orang pagi hari biasanya jogging atau bersepeda atau tenis dan sebagainya. Untuk menggantikan itu saya lebih suka yang memiliki manfaat tetapi tidak meninggalkan aspek gerak badan. Karena sesungguhnya kita bercocok tanam itu ada gerakan-gerakan yang bisa memiliki nilai olahraga. Itu keseharian saya. Kalau boleh tahu bercocok tanam apa itu Pak? Oh macam-macam. Jadi tanaman-tanaman perdu,
tanaman-tanaman untuk menciptakan rumah itu menjadi hijau, ya. Lalu kemudian lingkungan menjadi asri, karena kebetulan saya tinggal di satu rumah yang di sekelilingnya itu berupa tanah terbuka seluas 5.000 meter dan belum ada rumahnya, sehingga bagi saya ini kalau saya biarkan akan tinggal di tengah-tengah semak belukar saya, sehingga harus disulap digantikan menjadi kebun yang bisa bermanfaat bagi masyarakat. Jadi saat ini ya Anda ketahui, saat ini yang saya tanam sudah mulai berbuah. Cabai-cabai kecil itu ada sekitar 25 atau sampai 30-an. Terus sudah ada sayuran seperti itu. Itu sebelum kantor. Tapi nanti begitu sudah 7:30 saya sudah harus berangkat. Ganti ceritanya lagi. Urusan tetangganya kantor. Bisa ngambilin cabenya itu, Pak? Oh iya, kemarin kan saya masih rutin pulang Semarang untuk ngajar juga. Saya setiap Jumat pulang Semarang untuk ngajar di S3 dan juga S1. Sampai hari Minggu saya tinggal di Semarang, lalu Minggu sore saya balik ke sini. Lalu tetangga hari Senin lapor, Pak, kemarin itu saya ambilin itu sayurnya. Oh silakan, saya nanam bukan untuk saya sendiri, hanya untuk kepuasan bahwa saya berusaha menanam sesuatu itu tidak gagal gitu. Seperti itu. Jadi hanya ngikutin hobi, bukan untuk diambil hasilnya secara finansial. Begitu. Itu sisi lain dari saya sebagai rektor. Selain itu ya pikiran dan tenaga saya curahkan di kampus ini. Dari pembicaraan ini ada 2 hal yang ingin saya sampaikan, Pak. Pertama, kayaknya seru ya jadi tetangganya Pak Rektor gitu ya. Jadi kita nggak usah belanja ke pasar, Pak, buat nyambel gitu. Kayaknya silakan. Kayaknya besok pindah nggak sih, guys? Dan yang kedua, bersyukur ternyata Pak Rektor tuh nggak sekaku itu gitu ya, Pak. Ada hal-hal manusiawi yang biasanya kita kerjakan juga. Jadi nggak selalu tentang buku dan juga pendidikan gitu ya, Manusia Pak. Kan ibarat mata uang. Jadi ada sisi satunya dan ada sisi gelapnya. Biasanya sisi gelapnya ini yang tidak banyak diketahui orang. Nah kali ini Anda mengulik saya menceritakan sisi gelapnya. Ya sisi gelapnya ya itu tadi. Kalau sisi formalnya kan saya sebagai rektor. Tentu Anda lihat kegiatan sehari-hari, memimpin perguruan tinggi, melakukan koordinasi, menggagas pikiran-pikiran baru dalam rangka untuk memajukan kampus kita ini, dan kemudian menggagas apa respon kita untuk menghadapi tantangan ke depan. Nah, dari seperti yang tadi Pak Rektor sampaikan bahwa kita pasti sangat tahu bahwa seorang rektor ini memiliki jadwal yang padat gitu ya, Pak. Bapak harus menghadiri rapat-rapat internal, kemudian eksternal, melakukan kunjungan ke kampus luar gitu. Sebagai manusia nih Pak, kita pasti ada saat dimana kita capek dan suntuk gitu kan. Kalau boleh tahu ada nggak sih Pak aktivitas apa yang Pak Rektor lakukan buat recharge energi lagi supaya nanti fresh untuk memimpin Unisnu tercinta kita? Melukis. Melukis dan main musik. Begitu. Jadi saya kesana kemari itu selalu membawa keyboard. Jadi pulang ke Semarang keyboard saya bawa, ke sini saya bawa, tidak pernah lepas dari itu. Jadi kalau misalnya ada waktu senggang, lalu kemudian ya itu, lalu main keyboard atau melukis, melukis di di HP. Di HP? Ya di HP, kan ada fasilitas drawing itu. Nah, begitu. Itu sudah cukup menciptakan relaksasi gitu. Oh, jadi kayaknya itu bisa menjadi salah satu ide buat healing ya Pak. Soalnya mahasiswa ini kalau udah suntuk gitu ya Pak, punya tugas banyak, padahal sebenarnya nggak banyak-banyak banget Pak. Nah, saya kan nggak bisa ke kafe. Iya kan saya nggak bisa ke kafe. Lagian saya kalau ke kafe mau apa? Kan gitu kan. Kalau misalnya mau minum kopi bisa bikin sendiri di rumah. Gitu. Belum tentu cocok dengan kopi yang ada di kafe. Lalu kalau mau kafe dengan temannya bantu rektor orangnya sudah tua-tua. Iya.
Kalau diajak jago di kafe pasti nggak kerasa, kan begitu. Iya. Jadi mesti harus mencari bagaimana kita merelaksasi diri kita sendiri sesuai dengan apa yang menjadi kecenderungan orang. Dan satu orang dengan yang lain tidak sama kan. Tidak harus sama ya. Ada yang, kalau saya punya hobi itu sejak kecil, saya melukis lalu main musik, ya itu yang lain belum tentu, ya kan. Ya. Sebab orang sense of art-nya itu kan beda-beda. Ada yang bisa menciptakan menjadi komposer dari lagu-lagu, ada yang mencipta nggak bisa, tapi dia mendendangkan bisa. Ya, nah itulah penyanyi-penyanyi yang bukan pencipta lagu. Tapi ada juga yang mencipta nggak bisa, mendendangkan nggak bisa, nyanyi fales semua. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini ya cukup mendengarkan saja. Mendengarkan saja. Saya itu, Pak. Oh, ya siapapun lah, siapapun. Nah, gitu. Nah, kita membahas sisi kemanusiaan tadi beberapa kali ya, Pak. Kita ketahui bersama bahwa setiap makhluk hidup itu pasti butuh untuk beradaptasi gitu ya, Pak. Betul. Kami semua mahasiswa dan saya rasa juga Bapak Rektor mengalami fase tersebut. Nah, bagaimana sih Pak Bapak beradaptasi di Unisnu selama 200 hari ini gitu kan? Apakah cepat atau lambat gitu? Karena itu yang membedakan kan ada beberapa orang yang beradaptasi dengan lambat dan nggak sedikit juga yang sangat cepat. Nah, gimana kalau buat Pak Rektor? Adaptasi dalam konteks menyesuaikan dengan lingkungan. Itu saya malah merasa enjoy di sini. Karena saya semula bekerja di Jakarta, di ibu kota, yang syarat dengan hal-hal yang menyesakkan dada ya, menjemukan karena terutama karena kita tidak bisa mobilitas dengan lancar, terjebak kemacetan, belum lagi permasalahan kompleksitas masalah yang saya tangani memang sering menguras energi. Nah, ketika saya di Jakarta kan ngurus haji, lalu kemudian kembali ke sini ngurus perguruan tinggi. Ini punya karakter yang berbeda. Ngurus haji, ngurus jamaah haji seluruh Indonesia. Dengan kompleksitas kadang-kadang permasalahannya sulit diurai. Lalu ngurus manajemen di Saudi Arabia. Berhubungan dengan orang-orang Saudi yang akan kita sewa hotelnya dan lain sebagainya. Lalu saya ke kampus ngurus perguruan tinggi yang memang habitat saya karena saya guru besar ya. Nah, di sini pertama, kalau adaptasi dengan dunia kampus sudah biasa, itu dunia saya. Dan saya juga dulu pernah jadi rektor 2 periode di IAIN Wali Songo dulu tahun 2004 sampai 2010. Ya. Di sini yang saya merasa bersyukur itu adaptasi dengan lingkungan kultural. Kultur Jepara, suasana Jepara yang istilahnya itu tidak membuat orang lalu terjebak dalam lalu lintas yang menjengkelkan. Ya. Saya dari rumah ke kampus 10 menit lah, tidak ada 10 menit. Ya. Lalu kemudian di Jepara ini kota kecil tapi kemudian fasilitas-fasilitas publik itu menyerupai kota besar. Seperti itu. Situs-situs wisata juga bagus dan sebagainya. Belum kulturnya ya. Jadi pendek kata saya merasa at home ya. Merasa at home, merasa enjoy tinggal di Jepara, bertugas sebagai rektor di sini. Dan itu bagi saya modal karena kalau saya nggak kerasan, nah itu akan berimplikasi mampu mengaruhi proses memanage universitas ini. Seperti itu. Iya. Ibarat kalau anak muda zaman sekarang tuh bilangnya slow living Pak di Jepara. Slow living ya. Slow living dalam arti apa? Kalau slow living dalam arti tidak ada kreativitas, saya rasa tidak. Karena Jepara ini adalah kota yang warganya antara lain beberapa itu sudah sudah mengikuti atau sudah terlibat dalam kegiatan-kegiatan berskala besar, berskala internasional. Misalnya di bidang perdagangan ukir ya, yang saya amati itu beberapa perusahaan ukir ini melayani
buyer-buyer yang ada di Di luar negeri, mancanegara. iya. Bahkan 100 negara itu berkomunikasi dan berinteraksi dengan perusahaan ukir di sini. Nah, lalu sekarang saya mendengar dari teman kita yang juga dia seorang manajer dari perusahaan ukir, dia lagi mencoba memetakan kita mengalihkan pasar atau memperluas pasar selain Eropa, Amerika itu ke wilayah Timur Tengah. Dan itu membutuhkan energi dan kemudian gerak cepat ya. Dan teman-teman di sini itu punya potensi besar untuk itu di universitas kita ini. Bahasa itu kita intensifkan, ya kan? Makanya komunikasi dengan dunia luar kita intensifkan ya. Misalnya kerjasama kita dengan universitas di luar, di Taiwan misalnya, lalu kemudian tempo hari dengan UiTM di Malaysia, di Selangor, dan tidak hanya kerjasama di atas kertas, tapi kita melakukan kegiatan seminar bersama. Tempo hari kita ambil tema-tema yang menarik, yaitu digital security, dan itu diikuti oleh peserta dari mancanegara. Lalu yang kedua, baru 3 hari yang lalu, itu ada semacam International Youth Meeting, yang kemudian kita bertukar kultur, budaya, bahasa, dihadiri oleh 4 negara, mahasiswa dari 4 negara, ada dari Mesir, dari Nigeria, Vietnam, dan kemudian masih satu lagi itu dari Mesir, Nigeria, Vietnam, dan Kirgistan. Kirgistan itu salah satu negara bagian di Rusia. Iya, jadi mahasiswa kita sempat berinteraksi dengan mereka 3 hari yang lalu. Begitu. Jadi kehidupan di Jepara ini cukup balance gitu ya Pak? Cukup balance. Bagi saya cukup balance dan saya merasa at home di sini. Wah, senang rasanya Pak. Walaupun bukan dilahirkan di Jepara ya. Saya anggap sebagai ini dunia baru saya yang menyenangkan. Jadi start kita bekerja harus dari suasana yang menyenangkan. Jangan kita start bekerja dari suasana yang serba tidak menyenangkan. Nah, itu harus kita ingat itu bersama modal. Ya teman-teman. Iya. Ya baik Pak. Nah selama 200 hari kerja ini Pak, kira-kira ada nggak Pak keputusan Bapak yang bikin deg-degan gitu atau yang sulit untuk dijalani? Keputusan dalam hal apa? Dalam hal kampus? Ya, dalam hal kampus akademik kali, atau ada kurikulum yang dirubah atau seperti apa Pak? Oh begini, jadi 200 hari ini saya mapping begini. Ke depan itu kita harus menciptakan kampus ini memiliki keunggulan. Pertanyaannya keunggulan apa? Nah, saya harus memetakan potensi-potensi yang bisa menjadikan kita memiliki keunggulan. Satu adalah keunggulan dalam bidang yang kita tekuni di sini. Misalnya prodi-prodi yang kemudian kompatibel dengan kebutuhan masyarakat bisnis ya. Ada desain produk, ada teknik industri, ada DKV, lalu ada budidaya perairan. Di samping prodi yang lain yang tentu tidak kalah pentingnya seperti KPI ini ya, yang akan mendesain bagaimana message yang ada di dalam dakwah itu tidak hanya disampaikan secara konvensional. Jadi dakwah era sekarang itu tidak identik dengan orang berdiri di podium lalu pidato 2 jam dan masyarakat hanya mendengarkan. Tapi era sekarang sudah era berubah. Era 4.0 atau masuki 5.0 yang ciri khasnya itu adalah Internet of Things. Sehingga dakwah itu ya seperti yang kita lihat. Saya bersyukur bahwa KPI ini punya perangkat-perangkat studio rekaman production house seperti ini, sehingga saya berharap ini menjadi milestone untuk kita kembangkan ini. Di samping prodi lain yang saya punya keinginan bersama teman-teman untuk menjadikannya sebagai
bagian-bagian yang bisa membuat keunggulan di universitas ini. Nah, kemudian Pak, tantangan terbesar yang Bapak hadapi semenjak menjabat itu ada nggak Pak? Yang kayak baru awal-awal menjabat, kemudian ada hal besar yang Bapak lihat yang kayaknya nih butuh kekuatan ekstra gitu Ya, ya Pak untuk. kultur akademik. Kultur akademik yang mesti harus saya patuhi. Satu adalah bagaimana menjadikan dosen kita itu semua bergelar doktor. Ya. Itu satu. Dan sekarang ini ongoing proses. Ongoing proses, mereka masih sekolah, ada yang baru mendaftar, ada yang satu persatu sudah pada lulus. Beberapa waktu yang lalu saya menghadiri promosi doktor dari teman kita. Sebelumnya juga ada yang promosi di Malang dan lain sebagainya. Sehingga kalau itu bisa kita capai bahwa dosen Unisnu itu mayoritas adalah bergelar doktor, itu satu poin. Bahwa proses pembelajaran akademik kita ditopang oleh tenaga-tenaga yang berkualitas dokter. Ya. Yang kedua adalah suasana akademik. Tidak artinya banyak dokter tapi kemudian kampus seperti kuburan. Maksud saya seperti kuburan itu tidak ada geliat pertemuan-pertemuan internasional, seminar dan lain sebagainya. Nah itu yang mesti harus kita padu sehingga kampus ini identik dengan mahasiswa yang berselancar dalam dunia maya yang tidak terbatas, dosen yang berselancar dalam dunia gagasan, ide-ide yang diperdebatkan di diskusi dan sebagainya. Nah, pada saat yang sama kita menciptakan kampus ini sebagai kampus yang homey, yang ngerasanke dan memiliki lingkungan yang indah dan itu punya potensi. Ya. Kenapa? Karena kampus ini dibelah oleh sungai ya. Sungai yang cukup indah dan airnya cukup deras. Lalu kemudian tinggal tata kelola lingkungannya ya. Jangan sampai jadi tempat buangan sampah. Itu yang harus saya berantas. Sekali lagi harus saya berantas. Jangan sampai masyarakat sini kemudian begitu mudah membuang limbah itu ke sungai. Karena itu menurut mereka paling praktik. Ya. Tapi bagi pecinta lingkungan itu paling membuat kesengsaraan. Ya. Karena limbah dibuang, siapa yang menerima limbah? Kalau tidak di tempat itu, orang-orang di hilir sana, itu akan yang menerima limbah itu. Sehingga stop buang limbah di sungai, kita ciptakan sungai kita itu indah, lingkungannya itu hijau, nah, itu ditopang oleh kondisi tanah di sini yang memang subur. Jadi dunia ilmu itu sumringah, dunia kampus itu juga hijau, begitu. Cita-cita kita ke depan dan menjadi kampus yang unggul. Ya, jadi meningkatkan potensi yang sudah ada gitu ya, betul, Pak. Kemudian suasana akademiknya dibuat lebih menyenangkan. Gitu. Saya sadar bahwa saya harus mengakui ini sudah dirintis oleh pendahulu saya. Itu harus kita akui, tidak boleh kita nafikan. Itu lalu kita lanjutkan dengan perubahan tentu karena kan kita menghadapi suasana yang berbeda. Dilanjutkan dan dikembangkan. Dilanjutkan dan dikembangkan. Ya. Kemudian Pak, pasti Bapak memiliki satu titik fokus gitu ya Pak untuk selama menjabat sebagai rektor di Unisnu. Nah, fokusnya itu kemana Pak? Satu adalah pengembangan Unisnu, prodi, ya. Lalu kemudian model-model pembelajaran. Nah sekarang ini karena ini dibolehkan oleh peraturan perundangan, kita sedang kembangkan RPL, rekognisi pembelajaran lampau, yang itu kemudian memungkinkan orang yang mau kuliah di sini bisa diakui kreditnya dari apa yang sudah ditempuh sebelumnya, sehingga boleh jadi dia hanya kuliah 1-2 tahun dia sudah selesai. Ya. Bukan berarti kita obral gelar, bukan. Tapi apa yang sudah ditempuh oleh yang bersangkutan itu tidak sia-sia. Kita catat mana yang bisa sesuai dengan aturan, kita hargai SKS-nya, sehingga dia misalnya tinggal 1 tahun menyelesaikan program. Sehingga tidak mengherankan ada orang yang kuliah baru 1,5 tahun sudah selesai. Oh dia program RPA. Nah itulah yang sekarang sudah kita canangkan dan sudah disetujui
Nah, kemudian ke depan harus kita kembangkan prodi-prodi yang memang menjadi kebutuhan masyarakat. Seperti itu. Tapi harus dengan tingkat akurasi yang tinggi dalam analisisnya. Kira-kira itu bisa mulai dijalankan kapan, Pak? Kalau yang prodi kan mesti kita harus ajukan ke LLDB dulu. Lalu kemudian setelah ada. Tapi kalau RPL sudah dijalankan. Sudah dijalankan sekarang. RPL sudah dijalankan. Apa namanya 2 minggu yang lalu sudah disetujui. Itu bagian dari upaya kita untuk supaya kampus ini berkembang melayani segmen-segmen masyarakat yang bermacam-macam. Karena di sini itu kan kota industri ya. Jadi mahasiswa itu tidak semuanya yang fresh graduate dari SMA, dari aliyah itu lalu kemudian ke perguruan tinggi. Karakternya mahasiswa sini itu lain. Lainnya apa? Mungkin di antara mereka sudah banyak yang sudah kerja. Sudah kerja lalu dia menginginkan dia memiliki gelar, memiliki rekognisi sebagai sarjana di bidang ekonomi, di bidang misalnya manajemen, ya, bidang teknik dan lain sebagainya, ya. Tapi mereka tidak punya waktu. Makanya lalu ada program yang non reguler, ya, hari Sabtu Minggu lalu ada RPL itu. Jadi ini dalam rangka untuk merespon segmen masyarakat yang macam-macam. Harapan saya dengan ini, masa ini itu bisa berkembang banyak, tapi kemudian dia itu latar belakangnya beda-beda. Gitu. Nah, kemudian Pak, kualitas akademik ini adalah sebuah nyawa gitu ya Pak bagi universitas. Nah, kemudian dalam 200 hari ini, langkah apa sih Pak yang sudah Bapak ambil gitu ya Pak untuk meningkatkan mutu pembelajaran gitu di samping seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi sebelumnya? Tentu kami setiap minggu kan ada rapat koordinasi pimpinan, Rakorpim. Jadi setiap minggu itu kita mapping, kita petakan problematika yang ada di seluruh lini di fakultas ini. Misalnya untuk kelengkapan laboratorium desain produk misalnya. Ada problem yang berkaitan dengan daya dukung laborat, ada masalah, kita selesaikan. Karena itu menjadi bagian dari kesuksesan mahasiswa menguasai bidang ilmu. Karena itu di bawah ini kan ada misalnya ada mesin CNC ya. CNC yang itu bagian dari kebutuhan untuk laborat dari desain produk. Khususnya produk ukir. Ya kan? Ukir. Supaya mahasiswa familiar dengan mesin itu yang biasa dipakai industri mebel di Jepara itu. Seperti itu misalnya. Jadi kalau ada yang nggak beres harus segera kita bereskan. Itu dari segi daya dukung sarana prasarana. Lalu dari daya dukung yang berkaitan dengan kualitas pembelajaran dan sebagainya, perangkat-perangkat yang bisa mendukung peningkatan kualitas pembelajaran juga kita tingkatkan. Misalnya kita sudah bikin smart class ya. Smart class yang akan kita replikasi di beberapa kelas itu. Smart class itu kalau mau tahu ada di Fakultas Ekonomi, kita letakkan di situ kelas cerdas. Cerdas itu maksudnya begini. Jadi tidak lagi ada papan tulis, tidak lagi kita pakai LCD proyektor, tapi kita pakai layar lebar yang di situ sudah build up program-program yang bisa mencerdaskan mahasiswa. Jadi bisa kita ajak selancar kepada dunia informasi yang tidak terbatas. Kalau dosen itu membutuhkan penjelasan lewat Google, lewat AI dan seterusnya. Jadi kelas kita itu tidak lagi konvensional. Dan itu program-program kita ke depan, semua kelas harus kayak begitu. Dan itu perlu adjustment dari dosen. Artinya penyesuaian dosen-dosen untuk supaya responsif terhadap teknologi pembelajaran yang makin maju. Supaya kita tidak kemudian ketika ngajar lalu kalah dengan informasi yang diterima mahasiswa. Karena mahasiswa itu 24 jam memiliki kesempatan untuk membuka HP, ya, mencari informasi lewat AI dan seterusnya gitu. Jadi kita sedang berpadu dengan
mahasiswa dalam akses informasi atau akses materi pembelajaran. Begitu. Wah, senang sekali ya Pak. Jadi kita bisa mendengar perkembangan yang ada di Unisnu saat ini gitu Pak. Jadi nggak sabar untuk menunggu bagaimana sih Unisnu ke depannya. Nah, untuk itu Pak kita jeda terlebih dahulu untuk istirahat. Pak, kita lanjut obrolan kita ya Pak. Nah, peran organisasi mahasiswa ini kan sangat penting gitu ya Pak dalam dinamika kampus. Kemudian adakah dukungan yang diberikan universitas Pak gitu ya untuk mendukung kegiatan mahasiswa, terutama dalam hal-hal non akademik seperti itu? Ya baik. Jadi saya rasa semua warga kampus tahu bahwa organisasi mahasiswa itu adalah ajang untuk melatih leadership mereka. Jadi tidak ada artinya orang kuliah di sebuah perguruan tinggi lalu kemudian tidak peduli kepada organisasi mahasiswaan, dia hanya menjadi orang yang menguasai pengetahuan tapi kemudian tidak mampu untuk berkomunikasi dengan dunia luar, termasuk dengan masyarakat ketika nanti dia sudah selesai. Orang-orang yang malang melintang menjadi tokoh-tokoh nasional itu dulunya adalah aktivis. Aktivis dalam gerakan mahasiswa, aktivis di organisasi kemahasiswaan. Gitu. Nah tentu siapapun rektornya pasti harus mendukung itu dengan kemampuan sesuai dengan kapasitas dan kekuatan yang dimiliki. Entah dalam bentuk fasilitasi kegiatan, entah dalam bentuk finansial, dukungan anggaran. Ya, sesuai dengan kekuatannya tentu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau ada rektor kok enggak mendukung kegiatan kemahasiswaan itu sama dengan dia tidak menyiapkan pemimpin masa depan. Begitu. Jadi sudah sewajarnya seorang rektor itu mendukung mahasiswa dalam bebas berorganisasi begitu ya Pak. Apalagi saya dulu itu ketua senat. Jadi saya ketua senat mahasiswa di Semarang maupun ketika saya masih kuliah di Kudus. Jadi saya rasakan organisasi mahasiswa itu ajang tempat menempa kemampuan kita untuk memimpin orang lain. Dan itu tidak gampang. Mereka-mereka yang tidak mengalami itu, ketika dia sudah lulus, dia akan canggung loh ketika berhadapan dengan publik. Apalagi disuruh pidato di depan publik begitu. Nah, public speaking itu justru kemampuan yang timbul dari kebiasaan dia terlibat dalam organisasi kemahasiswaan. Jadi harus didukung. Ya, sangat membantu dalam meningkatkan leadership, kemudian public speaking dan bersosialisasi dengan masyarakat gitu ya Pak. Dan kalau kita semua pasti punya sosok untuk kita ikuti gitu Pak, atau inspiratif. Nah, Bapak punya nggak Pak sosok yang sangat Bapak kagumkan gitu sampai sekarang Bapak ikuti jejaknya? Setiap orang itu akan menapaki sejarahnya sendiri ya. Sejarahnya sendiri tidak harus mereplikasi. Bahwa orang memiliki kekaguman terhadap tokoh-tokoh dunia itu ya sah-sah saja. Tapi harap diingat bahwa pada akhirnya dia akan berjalan mengikuti proses-proses alamiah sesuai kekuatannya, kapasitasnya, dan kemudian lingkungan yang menopang dia. Ya itu bisa mendewasakan orang. Ya, kita ditempa oleh masalah. Ya, kadang-kadang menjadi orang yang gagal, tapi kadang-kadang justru sebaliknya. Menjadi orang yang tahan uji, tahan banting, tahan terhadap berbagai macam persoalan. Seperti itu. Jadi orang itu menjadi sukses
kadang-kadang justru bangkit dari kegagalan. Ya. Makanya itu pelajaran. Kalau kemudian gagal sekali, itu jangan kemudian putus asa. Yang menemukan listrik itu gagal ratusan kali loh. Sehingga dia berhasil menemukan bohlam yang sekarang dipakai di seluruh dunia. Nah, seperti itu. Terus pengusaha-pengusaha yang jatuh bangun itu ratusan. Jangan dikira orang yang kemudian bertengger di papan atas di dunia usaha itu kemudian dia langsung ke sana. Tidak pernah gagal. Oh, tidak, pasti pernah itu. Jadi di situ letaknya. Jadi Bapak nggak ada Pak sosok inspiratif? Oh ada. Kalau sosok inspiratif ditanya begitu banyak. Banyak itu apa? Kan hidup itu kan tersegmentasi ya. Kalau kemudian di bidang kepemimpinan, mungkin kita bisa melihat kepemimpinan di agama ya Nabi Muhammad, begitu loh. Karena dia sosok yang bisa menyebarkan Islam itu dalam waktu yang sangat singkat keluar Jazirah Arab dan sampai ke negeri kita itu bukan perkara yang gampang. Tapi kalau sosok yang bidang misalnya musik, oh ya banyak. Artinya ada musisi yang memiliki kemampuan untuk menciptakan komposisi-komposisi yang berskala dunia. Misalnya saya makin terkesan dua musisi. Satu itu adalah Yani itu musisi dari Yunani. Ya, lalu kemudian yang kedua dari Turki. Itu namanya Ken Atila. Nah, ini subjektivitas ya. Subjektivitas orang. Mungkin orang enggak begitu familiar ya. Subjektif. Ada yang sukaannya komposer yang lain di Indonesia itu hak masing-masing orang. Tapi bagi saya yang sangat mengesan kalau mendengar musik ciptaan dua orang ini itu. Nanti coba kita browsing gitu ya Pak. Oh kita iya, ikut silakan di browsing Ken Atila. Judulnya Laila Majnun. Yang kedua itu si Yani, judulnya Nostalgia. Oke, siap Pak. Habis ini langsung ya. Nah Pak, kembali ke tema kita tentang 200 hari kerja Bapak di Unisnu. Hal yang paling mengesankan selama 200 hari itu adakah Pak? Ada. Apa Pak? Kebersamaan. Yang saya rasakan kebersamaan bersama dengan warga universitas. Dan itu modal yang tidak bisa dinilai dengan materi. Ya, maksudnya apa? Maksudnya ketika saya menyampaikan program mimpi-mimpi ke depan, itu mereka responsif, membantu rektor, dekan, ya, lalu sampai kemudian prodi. Artinya apa? Artinya bahwa mereka itu responsif untuk diajak maju. Tapi bukan berarti saya mengajak maju secara otoriter. Saya membuka ruang untuk diskusi. Itu pada setiap Senin itu. Jadi kalau misalnya ada yang tidak setuju, walaupun dengan misalnya ungkapan yang sengit pun saya terbuka, tidak masalah. Dan modal kerja dalam bentuk togetherness, kebersamaan, bagi saya itu sangat bernilai. Dan itulah yang saya rasakan dan menjadikan saya itu kerasan di sini itu. Sampai termasuk hal yang remeh-temeh ya, misalnya. Saya ngajak kerja bakti. Loh, ini kampus sudah ada OB, sudah ada pekerja lapangan, kok kemudian kerja bakti. Dosen-dosen masuk ke sungai. Termasuk saya juga ikut masuk ke sungai. Ya, untuk apa? Membersihkan sampah yang ada di sungai. Lalu membersihkan pohon-pohon yang menjuntai ke sungai yang mengganggu pandangan itu. Ya, misalnya itu. Orang mungkin sinis ya, ini kok rektor datang malah dosen-dosen diajak bersih-bersih kayak pekerjaan. Enggak. Itu justru saya anggap sebagai kebersamaan yang menjadi modal. Kalau diajak kerja bakti aja mau, apalagi diajak mikir-mikir yang proporsional, akademik dan lain sebagainya. Harus lebih mau dong. Nah itu bagi saya adalah
sesuatu yang bagi saya adalah sesuatu modal besar yang menjadi bagian dari kunci untuk membawa industri lebih maju lagi. Kebersamaan gitu Iya, ya Pak, iya, penerimaan yang luar betul, biasa kepada betul. pemimpin baru Iya, gitu. saya tidak bisa membayangkan kalau misalnya inisiatif saya dijegal di tengah jalan. Ya. Diajak anu ke sini, terus kemudian yang muncul adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti program kemajuan ke depan, disuruh sekolah, tidak mau. Lalu kemudian sudah sekolah dilambat-lambatkan misalnya. Saya tidak melihat itu. Gitu. Baik. Nah, sebelum kita lanjut ke Q&A Pak, bisa nggak Bapak berikan sedikit spoiler Pak tentang apa sih kegiatan yang akan dilakukan oleh Unisnu ke depannya dalam waktu dekat ini gitu Pak? Oh, dikit aja Pak. Dalam waktu dekat ini yang hendak kita lakukan adalah menata kampus kita supaya bisa lebih kompetitif lagi. Itu yang ada di benak saya. Bagaimana kita bisa bersaing dengan perguruan tinggi yang sekarang itu mengepung kita. Di sebelah timur ada Kudus, di sebelah barat ada Undip, lalu kemudian ke sana lagi Padi pun ada. Ya, sehingga oleh karena itu saya tidak merasa gentar. Jepara harus memiliki keunikan yang ada dalam pikiran saya setiap saat itu. Bagaimana menciptakan keunikan yang menjadi potensi keunggulan universitas ini. Gitu. Wah, ini layak untuk kita tunggu-tunggu ya Pak ya, langkah ke depannya nanti ada berita seperti apa tentang perkembangan luar biasa dari kampus tercinta kita. Nah Pak, berikutnya kita mau baca Q&A dulu, boleh Bapak lihat. Nah ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang dikirim oleh teman-teman mahasiswa melalui media sosial KP Unisnu dan juga sudah diolah sama teman-teman kru. Dan kita pilih beberapa nih Pak. Yang pertama ada dari gimana nih bacanya? Riz MRM, Pak. Nah, pertanyaannya ada, kapan buka PPG PAI dan juga RPLPGSD? Ada emot senyumnya nih, Pak. Iya, oke. Gimana, Pak? Jadi untuk PPG PAI ini saya anggap sebagai aspirasi masyarakat ya. Soalnya baru beberapa waktu yang lalu kita sedang ngurus PPG PBI, Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, sehingga karena itu tentu bertahap ya. Ini saya anggap sebagai aspirasi apakah nanti ke depan harus kita rintis. Kalau itu dari segala seginya itu memungkinkan, kenapa tidak? Kami senang akan tantangan kayak begini. Yang kedua adalah RPL. RPL itu jawabannya adalah sudah kita mulai. Sudah dimulai. Sudah mulai 2 minggu yang lalu. Dan tolong nanti bisa dilihat pengumuman bagaimana untuk admisinya dan seterusnya. Ya, siap Pak. Ya. Nah, selanjutnya ada @Maulana Khisbaul. Nah, pertanyaannya, apa misi Bapak untuk mengembangkan kualitas mahasiswa Unisnu? Nah, ini seperti apa, Pak? Ya, jadi mahasiswa itu bagian dari manajemen kampus. Iya. Kalau kita ingin menjadikan kampus ini unggul, mampu berkompetisi dengan yang lain, itu artinya mahasiswa akan mengikuti itu. Dia harus menjadi produk yang bisa berkompetisi dengan yang lain. Dan indikasinya itu sudah ada. Contoh, tempo hari kira-kira 1 tahun yang lalu, mahasiswa kita itu memenangkan kejuaraan dari bisnis plan. Se-Indonesia loh ini. Jadi dia menang dalam merancang bisnis plan, ya, berkompetisi dengan perguruan tinggi besar di Indonesia ini, Unisnu. Lalu yang kedua, yang sifatnya itu personal. Kalau tadi itu kelompok, personal itu juga mereka ternyata mampu kok bersaing dengan yang lain gitu. Kemudian yang kemarin kita barusan selesai, itu ketika kita berinteraksi dengan dunia internasional, juga mereka perform. Waktu kita ngadakan diskusi tentang digital security, itu saya lihat ada mahasiswa kita yang kemudian raise hand tanya dalam bahasa Inggris. Artinya dia memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara internasional. Bagi saya ini modal. Kemarin ketika kita mengadakan kolaborasi dengan
ini dengan PT Bumi Jati Power ya untuk mendidik masyarakat supaya pinter bahasa Inggris. Kita bikin semacam course gitu, kursus itu diantaranya pesertanya adalah mahasiswa kita. Ketika ditanya, oh itu sudah menurut saya bahasa Inggris sudah betul-betul excellent. Mahasiswa kita loh itu. Iya, waktu kita launching pertamanya. Artinya bahwa itu dia tentu tidak sendiri. Saya yakin masih banyak mahasiswa yang memiliki kemampuan kayak begini. Nah itu ambisi saya. Jadi universitasnya, dosennya, mahasiswa memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berinteraksi dalam dunia internasional yang lebih luas. Dan itu keniscayaan. Karena kita tidak bisa mengungkung diri dalam lingkup daerah seperti secara geografis mungkin kita akan mengatakan kita di Jepara, lalu kemudian inferior. Oh tidak. Dunia sekarang ini dunia tanpa kemudian batas-batas geografis. Dengan dengan kita memiliki kemampuan akses di sini hari ini dan saat ini. Jadi batas geografis ada artinya. Kita bisa kontak dengan mitra kita di Eropa saat ini. Begitu. Jadi sebenarnya kita memiliki banyak mahasiswa yang memiliki potensi unggul gitu betul, ya Pak. Dan Bapak berencana untuk terus menggali dan mengembangkan. Harus. Bagaimana itu direplikasi dengan mahasiswa yang lain. Jadi patut sekali untuk kita nantikan ya Pak perkembangan. Insya Allah. Nah selanjutnya Pak kita mau ada pertanyaan dari mahasiswa nih. Dari aktivis Universitas Unisnu nih Pak. Nah mungkin langsung aja bisa kita persilahkan pada mahasiswa pertama. Bisa angkat tangan? Sudah. Ya, silakan. Permisi, Prof. Ya. Ya perkenalkan, nama saya Vicky ya. Dari BEM FKD, Fakultas Komunikasi dan Desain. Gini, Prof. Menurut saya, organisasi kemahasiswaan adalah salah satu tempat berdialektika dan berproses bersama selama di kampus. Seperti kata Prof di bincang pagi waktu lalu, kampus adalah tempat untuk beristirahat bagi mahasiswa untuk menghadapi dunia luar. Berkaitan dengan ruang tersebut, kegiatan mahasiswa adalah salah satu penjembatan untuk mencapai hal tersebut. Demi mencapai visi yang sama, membesarkan nama Unisnu lebih baik. Pertanyaannya, Prof. Apakah pimpinan dapat memberi fasilitasi bagi Ormawa berupa beasiswa kepada program-program kerja yang bersifat penerimaan mahasiswa baru guna menunjang elektabilitas Ormawa yang ada? Artinya beasiswa ini sebagai fasilitas semacam kayak misalkan lomba gitu. Jadi juara 1-2-nya diberi beasiswa dari Unisnu. Nah, kemudian seperti yang ada di misalkan di tataran universitas, kerjasama yang dilakukan oleh Unisnu, apakah bisa kita kolaborasikan sehingga visi Ormawa dan visi pimpinan Unisnu itu sama, sejalan, sehingga kayak misalkan kita lihat hari ini lulusan Unisnu, ngapunten Prof, belum ada yang benar-benar menjadi kiblat atau menjadi tadi kata Mbak Sabah Elki itu sebagai inspirasi atau role model gitu, Prof. Jadi kalau saya melihat anak-anak sekarang ketika masuk universitas kalau ke Unisnu, Prof, mohon maaf nih, karena murah, karena dekat. Belum ada yang kemudian saya ingin masuk Unisnu karena ada Mas itu nih, ada Mbak itu nih gitu. Kayak misalkan saya pengen masuk ISI biar bisa bermain musik seperti Abdul Jamil misalnya, kayak gitu. Jadi kira-kira begitu, Prof. Pertanyaan dari BEM Fakultas Komunikasi dan Desain, fasilitas atau kerjasama sehingga ketika kelak nanti lulus dari Unisnu kita bisa memfollow up itu dan bisa menjadi penunjang bagi setiap mahasiswanya. Terima kasih, Prof. Terima kasih Kak Vicky ya sudah bertanya. Nah ini mungkin langsung bisa ditanggapi, Prof. Ya, terima kasih Mas Vicky. Jadi ada 2 pertanyaan secara garis besar itu. Pertama kaitannya dengan fasilitasi ya.
tadi sudah saya katakan. Jadi komitmen pimpinan terhadap organisasi mahasiswa tidak usah diragukan. Tetapi dalam hal fasilitasi memang ini subjektif. Jadi bisa di mata mahasiswa ini masih kurang. Nah, itu sudah langgamnya kayak begitu. Di negeri pun juga sama. Ketika saya menjadi ketua senat itu maunya memang fasilitasi full. Nah, begitu. Tapi kan kalau di negara itu dibatasi plotting anggaran negara untuk segmen kemahasiswaan itu udah ada ini. Sama dengan di sini karena prinsipnya tata kelola anggaran itu kan mesti harus diplotting sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas. Dunia akademik sekian, kemahasiswaan sekian, fasilitasi mahasiswa sekian dan lain sebagainya. Nah, sehingga oleh karena itu memang itu akan berjalan seiring dengan kebutuhan. Dan kita akan lakukan analisis tingkat urgensi dari misalnya fasilitas. Misalnya fasilitas panjat tebing misalnya. Tingkat urgensinya seperti apa? Kalau kemudian kita putuskan bahwa itu urgent dalam rangka untuk membekali kemampuan dan kapasitas mahasiswa bisa berlaga di arena yang lebih luas, kenapa tidak? Nah, misalnya, termasuk yang lain-lain. Nah, makanya sekarang ini fokus kita lagi pada bagaimana sarana dan prasarana akademik itu kita memiliki keunggulan. Satu, kita sudah mendapatkan sertifikat ISO untuk lab komputer kita. Artinya lab komputer kita itu sudah certified by lembaga internasional sekelas ISO untuk lab komputer kita. Lalu belum yang lain gitu ya, smart class, lalu kemudian yang lain. Jadi minta dukungannya supaya kita itu bisa berkembang dengan fasilitas-fasilitas sesuai dengan kekuatan yang kita miliki. Yang kedua itu yang kaitannya dengan lulusan ini. Loh, kalau saya seringkali kepergok di jalan itu orang nyelutuk saya itu dulu Unisnu Pak. Jangan kemudian diukur pegawai loh ya. Memang kita ini hidup di tengah-tengah kultur masyarakat di mana pegawai itu tidak menjadi idola loh. Tapi di dunia usaha. Begitu. Saya ketemu ada salah seorang anggota dewan juga kuliah di Unisnu. Terus ada teman yang lagi kiprah di dunia usaha bidang retail itu juga lulusan Unisnu. Jadi jangan kemudian menjadi kiblat manakala dia menjadi pegawai negeri. Oh itu sudah saya mengamati Jepara itu tidak terlalu mengidolakan pegawai. Ya. Tapi orang-orang sukses malah melintang di dunia industri dan ini. Teman saya yang tadi pengusaha yang malah melintang di dunia mebel yang sampai ke Vietnam dan sebagainya, dia WA dengan saya. Jadi kita siap untuk mempekerjakan mahasiswa itu untuk bagaimana bisa berkiprah dalam industri mebel yang lebih luas gitu. Itu contoh ya, itu bisa merupakan semangat dia karena melihat di Unisnu ini dipelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan desain produk, teknik industri dan lain sebagainya itu. Sehingga potensi ada. Lalu yang kedua, status ijazahnya kan sama. Yang penting sekarang bagaimana menciptakan orang yang perform. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika ada proses penerimaan ini, lalu kemudian begitu melihat ijazah, oh ini harus itu, oh tidak. Sekarang ini eranya era terbuka. Semua proses-proses seleksi itu adalah menggunakan ujian terbuka, misalnya dengan CAT, ya computer assist test ya misalnya. Jadi tes yang kemudian serba computerized, begitu. Nah, sehingga tidak perlu kita itu inferior. Bulan lalu itu ada visitor, asesor BAN PT, ketika mengaksesoris ini, itu ketika kita tunjukkan fasilitas, dia ngomong begini, saya kok enggak ngira ya di sini Jepara itu ada perguruan tinggi sebagus ini. Ini boleh di cross check lagi dengan teman-teman yang begitu. Jadi kita aja yang harus kemudian kita ekspos keluar. Jangan ragu kita harus mengekspos potensi dan kekuatan yang dimiliki kampus ini. Karena kampus lain
yang sebenarnya lebih rendah dari kita banyak yang kemudian yang penting ekspos ini. Nah, kita tentu harus lebih agresif lagi. Begitu ya. Terima kasih, Ya. Prof. Ya, terima kasih Kak Vicky udah bertanya. Ada penanya berikutnya? Nah, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Prof. Pagi. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Anna Azana Safira, selaku perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya. Izin bertanya ya, Ya, Prof? ya, silakan. Jadi mungkin harapan apa sih Prof buat kedepannya untuk sivitas akademika terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Ya. Lalu apakah ada hal-hal yang harus disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan selama 200 hari kerja di Unisnu, terutama yang harus disesuaikan dengan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Terutama Prof tadi bilang bahwasanya pernah menjadi Ketua Senat Mahasiswa. Ya. Lalu bagaimana sih caranya mengatur organisasi itu lebih berkualitas, tidak hanya kualitasnya organisasi saja, tetapi SDM yang mumpuni. Mungkin cukup itu dari saya, Prof. Ya. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih, bisa langsung ditanggapi, Prof. Ya, baik. Yang kedua dulu. Jadi yang kedua itu kaitannya dengan soal orang yang berkiprah di dunia organisasi mahasiswa. Memang yang dikatakan Mbak Fira tadi itu hal yang rutin dihadapi. Apa? Yaitu kita itu menghadapi apa yang kita pimpin itu kadang-kadang ada yang bersemangat, tapi ada yang juga apatisme. Mahasiswa itu kategorinya memang dua itu. Satu, bersemangat di dunia organisasi mahasiswa itu karena dia tahu bahwa ini memiliki manfaat yang konkret nanti setelah dia lulus. Yang satu enggak. Diajak berorganisasi itu ogah-ogahan karena bagi dia itu kuliah itu artinya dari rumah, kampus, kuliah, pulang. Dari rumah, kampus, perpustakaan, pulang. Jadi bagi saya ya, kalau ini yang terjadi, maka dia tidak memiliki ilmu sampingan berupa kapasitas untuk menjadi leader. Padahal dia itu pemimpin masa depan. Sehingga Anda yang kuliah, Fira tadi yang kuliah di ekonomi itu apalagi? Ya, ini menjawab yang pertama. Anda itu kuliah di fakultas yang sesuai dengan tuntutan masyarakat Jepara, yaitu masyarakat industri. Ya, kita itu ada di tengah-tengah masyarakat industri, manufaktur, ada ukir, ada kemudian agribisnis, ya. Kalau di tengah kota ini kan bisnisnya adalah bisnis ukir. Kalau ke sana di lereng gunung tadi itu ada kopi, ya kan? Ada kopi. Lalu kemudian di wilayah pantai di Jepara itu 82 kilo. Itu menurut saya termasuk daerah yang langka. Punya garis pantai yang membentang dari wilayah berbatasan Demak sampai dengan Donorojo di benteng Portugis itu. Itu miliknya daerah Jepara, tempat sampean tinggal ini. Itu potensi luar biasa. Apalagi Fakultas Ekonomi ya. Apa luar biasanya? Pengembangan wisata pantai. Kalau enggak ada orang lain yang mengembangkan. Karena pantai kita itu yang membentang itu rata-rata di saat kemarau itu tergolong bersih. Tergolong bersih sampai ke Melonggo sana, sampai ke Bangsri sana, sampai ke ujung Watu sana itu. Loh ini kalau kemudian kita biarkan ya idle. Nah, Fakultas Ekonomi yang kemudian harus berpikir. Dan kita itu berusaha mendekatkan Fakultas Ilmu dengan masyarakat. Misalnya dengan praktek di lembaga-lembaga yang memiliki nilai ekonomi dengan perpajakan dan lain sebagainya. Dengan UMKM dan lain sebagainya. Sehingga mahasiswa itu jangan hanya dikasih ilmu di bangku kuliah. Ya, tapi juga harus diperlihatkan panorama di luar, di mana Jepara ini syarat dengan kegiatan ekonomi berskala internasional. Makanya bahasa Inggris menjadi penting di kampus kita. Gitu. Begitu Mbak, mimpi-mimpi saya gitu, supaya ekonomi, kemudian teknik dan lain sebagainya, prodi sini itu ilmu dikuasai, tapi bahasa juga tidak boleh lupa. Dan itu bukan sesuatu yang sulit kok.
Asal mau ya. Kalau orang menganggap bahasa pagi-pagi, wah saya tidak bakat, nah, dia akan tidak berhasil. Tapi kalau yes I can, nah gitu. Pedoman itu, ya saya bisa. Insya Allah berhasil. Begitu. Ya. Mbak Fira bisa menjawab ya? Ya, terima kasih. Nah, Pak, kita selanjutnya break terlebih dahulu ya. Nanti untuk dilanjut lagi di segmen terakhir. Ya. Pemirsa, kita break terlebih dahulu. Nah, Bapak, kita lanjut lagi ya Pak Ya. ngobrolnya. Ini ada pertanyaan dikit kepo nih Pak. Nah, Iya. kalau boleh dikasih nilai raport untuk 200 hari kerja ini berapa Pak? Nilai yang Bapak kasih? Wah, siapa yang dikasih nilai? Kinerja. Iya. Kinerja teman-teman. Perjalanan semuanya Pak, sivitas Iya. akademika ya. Kalau saya bukan menilai ini ya pribadi ya, tapi ini adalah bagian dari sebuah kolaboratif ya, kolaboratif action gitu, tindakan-tindakan kebersamaan yang itu menjadi modal dasar bagi saya. Saya kasih nilai 8. 8 dari 10. Apa dari 100 Pak? 8 dari 10. 8 dari 10 ya 8 Pak? dari 10 atas pertimbangan bahwa kebersamaan itu menjadi modal. Tanpa itu ya mungkin nilai kita bisa diblok. Ya, syukurlah, berarti lumayan bagus ya Pak ya? 8 Ya dari karena 10. hasilnya sudah terlihat. Tapi 100 hari kan tidak bisa kemudian langsung meloncat kepada target yang saya gariskan. Karena mesti harus ada tahapan-tahapan. Begitu. Tappingnya itu ada. Sehingga capaian sini itu memang capaian yang proporsional. Artinya orang-orang yang kerja di kanan kiri kita bukan nganggur. Ini menyiapkan akreditasi, ini menyiapkan dokumen, ini merancang prodi baru, ini membuka RPL dan sebagainya. Dan itu running. Tidak ada yang stuck, yang macet itu tidak. Seperti itu. Ya syukurlah, jadi nggak sabar Pak, benar-benar nggak sabar lagi buat nunggu bagaimana Unisnu di bawah kepemimpinan Bapak ke depannya nanti. Insya Allah. Nah ini pertanyaan seru-seruan aja Pak sebelum kita tutup acara kita. Kira-kira Pak Profesor Dr. Haji ini kalau nggak jadi akademika, pekerjaan apa Pak kira-kira yang akan Bapak jalani? Kalau tidak jadi akademisi, dalam kondisi saya sudah terlanjur jadi akademisi, lalu kemudian pilihan profesi jadi apa gitu? Iya. Ini pertanyaan yang sulit juga ini, seperti ujian disertasi ini. Mungkin petani Pak, karena tadi kalau pagi suka berkebun kah? Atau jadi pelukis mungkin karena suka melukis juga? Saya tidak konservatif pada satu profesi. Yang penting memberi ruang bagi saya untuk menyalurkan apa kapasitas dan apa yang menjadi kecenderungan. Sebab nanti kalau milih petani, loh yang ini gimana Pak? Ya itu tadi. Jadi manusia yang memiliki kebebasan untuk mengekspresikan apa yang dianugerahkan Allah pada saya. Misalnya saya suka musik, jangan dilarang, begitu. Saya suka melukis, jangan kemudian dilarang untuk mencoret-coret begitu. Tapi pada yang sama, saya suka bercocok tanam, jangan kemudian diganggu, kan gitu. Jadi mungkin kayak begitu, tapi menanggalkan profesi sebagai akademisi itu tidak bisa, karena itu semacam panggilan. Apa salahnya akademisi tapi sekaligus juga petani gitu loh. Akademisi sekaligus juga mencintai anugerah yang diberikan Allah pada saya. Ya, lalu kemudian juga mencintai kebiasaan ini. Karena kalau saya udah mencoba mengekspresikan kesan-kesan
ya, secara visual dia itu ada kepuasan sendiri. Misalnya ke desa di Sumanding gitu. Lalu saya terkesan di sini, ini kok indah gitu ya. Saya ke pantai di Rembang lalu saya gitu. Harus seperti itu. Hingga sekarang koleksi lukisan-lukisan itu sudah cukup banyak. Jadi nggak bisa milih nih Pak? Nggak bisa. Tetap Nggak semuanya bisa. ya, Itu Pak, ya? keniscayaan kok. Nggak bisa. Misalnya disuruh orang sampai harus hobi makan gudeg terus, nggak bisa. Suatu saat saya ingin, itu pilihan. Iya. Dengan penjelasan beliau kita bisa menyimpulkan ya memang produktif banget ya gitu ya beliau ini. Jadi nggak bisa kalau cuma satu pekerjaan aja gitu Pak. Iya, Kalau bisa betul. banyak kenapa harus satu Betul, gitu. Iya. Jadi orang dikasih kemerdekaan mengikuti kehendak hati. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Siapapun orang. Jangan merasa dosen sudah berhenti belajar. Itu berarti kematian. Jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah berhenti berpikir. Karena dengan berpikir Anda akan menciptakan inovasi dan kreativitas. Jadi jangan ada istilahnya, saya tak istirahat dulu berpikir. Tidak ada. Begitu Anda merasa saya tak istirahat dulu, tidak mau mikir, nah berarti kematian sebelum kematian yang sesungguhnya. Ya berarti dua ya Pak, selalu belajar dan jangan pernah berhenti berpikir. Ketika sudah tidak berpikir berarti sama dengan kita sudah kematian. Iya, baik-baik. Nah itu perlu diingat gitu ya teman-teman, pesan dari Pak Profesor Dr. Haji Abdul Jamil, Rektor Kita Bersama. Nah terima kasih Pak, saya mewakili seluruh keluarga KPI mengucapkan terima kasih karena Bapak udah memilih kita nih untuk memproduksi tayangan yang pasti udah ditunggu-tunggu sama mahasiswa di rumah nih. Pasti udah ditanya-tanyain gitu Pak. Kapan nih? Karena mereka penasaran bagaimana sih atau apa saja yang akan disampaikan oleh Profesor di tayangan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pemirsa, itulah perbincangan kita dengan Rektor Unisnu tercinta. Semoga apa yang kami sampaikan tadi dapat bermanfaat dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Isna Elki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.